ya di chapter 236 juga jadinya banyak yang beredar di X juga ya, mengenai berita berkabungnya. Sudah. Jadi tapi itu belum terverifikasi ya guys. Jadi Kayaknya belum sih. Fase denial. Audi masih denial soalnya. Sih. Aku yakin enggak sih. Halo teman teduh, jumpa lagi di Teduh Pop Corner where psychology meets your favorite pop culture. Hari ini aku kedatangan tamu, yaitu salah satu kakak psikolog yang mungkin kalau teman Teduh follow media sosial Teduh udah terbiasa juga nih melihat foto kakak yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Sabrina Audinia atau biasa dipanggil Kak Audi yang di sini akan menemaniku untuk membahas salah satu anime yang lagi populer banget nih. Baru aja masuk ke season 2-nya setelah sempat hiatus atau break, dan juga udah mulai memicu keresahan atau mungkin juga kegelisahan ya dari para fansnya di X, di Instagram, ataupun juga di sosial media yang lainnya juga, karena banyak sekali momen-momen yang membuat hati mencelos mungkin ya sebagai seorang fans. Kira-kira kita lagi mau bahas anime apa nih Kak? Mungkin clue-nya adalah di mana kita diajak untuk jatuh cinta dulu nih sama satu tokoh, tapi justru tokoh itu malah dibunuh. Gitu. Ketika kita lagi jatuh cinta ini sama tokoh itu. Gitu. Ini bukan Attack on Titan, bukan Kimetsu no Yaiba, tapi apa kira-kira? Iya. Anime ini mungkin masih akan membawa patah hati untuk para fans yang lainnya karena masih ongoing. Dan kalau misalnya lihat kaos juga nih ya, mungkin udah kegambar sebenarnya kita akan membahas anime apa, yaitu Jujutsu Kaisen. Anime ini sempat viral banget dan juga populer banget ya, karena memang selain ada salah satu karakter yang sangat ganteng, menjadi favorit hampir berbagai macam orang dan juga banyak sekali wanita di dunia ini, tapi juga memang dia mengisahkan sebuah kisah yang cukup seru dan unik juga nih secara ceritanya. Memang berkisah tentang Yuji Itadori, salah satu siswa SMA yang gak sengaja bersinggungan dengan artefak kutukan, sehingga akhirnya sampai masuk ke dunia sorcerers atau pembasmi kutukan yang menggunakan kekuatan kutukan itu sendiri. Nah, kalau kamu sendiri nih, Audi, udah sejauh mana sih yang kamu ketahui tentang Jujutsu Kaisen ini? Kebetulan aku baru ngikutin Jujutsu Kaisen itu baru bulan lalu, tapi aku udah ngikutin animenya dan manganya sampai ongoing sekarang. Jadi untuk teman-teman yang udah baca Jujutsu no Kaisen 236 mungkin gitu ya. Menghela nafasnya penuh arti gitu ya. Memang ada apa sih di chapter yang 236? Gak akan kita spoiler di sini, tapi untuk teman-teman yang mungkin belum terlalu jauh nontonnya atau season 2-nya juga masih ditabung sampai selesai, spoiler alert dulu. Berhenti di sini, jangan terlalu banyak nonton atau juga lihat spoileran yang ada di X karena mungkin bisa mengganggu kesejahteraan jiwa sebelum nanti selesai nonton atau selesai baca juga ya guys gitu. Nah, oke, kalau udah baca sampai chapter 236 kan memang sudah cukup jauh daripada animenya ya. Tapi sekarang kita bahas lebih ke anime season 2-nya dulu nih. Karena memang di TL-ku juga cukup banyak ya berseliweran berita-berita kegelisahan dan juga kesedihan karena Shibuya Incident atau Shibuya Arc yang merupakan salah satu arc yang cukup fenomenal di Jujutsu Kaisen ini baru aja selesai atau sudah mau mendekati selesainya arc tersebut di animenya. Dan sejauh ini juga headcount-nya ya atau jumlah korban jiwanya itu sudah melampaui limit atau melampaui juga batasan yang bisa diterima oleh para fans juga. Jujur aku juga sempat berhenti baca gara-gara di Shibuya Arc ini banyak sekali karakter-karakter yang cukup aku suka dan minati harus menyelesaikan masa baktinya ya di Shibuya Incident tersebut. Mungkin yang bikin itu menjadi lebih nuansanya lebih dark adalah karena arc sebelumnya itu auranya sangat wholesome gitu loh Kak. Oke. Arc yang ketika dia si Gojo dan Gito ini dia masih muda, mereka sangat bahagia di masa mudanya, terus masuk ke arc yang sangat dark ini. Iya. Apalagi season 2 memang dibuka dengan flashback yang kalau bisa dibilang itu adalah masa-masa muda dan masa-masa Gojo masih inosen gitu ya, masih bersahabatan, Getonya juga masih inosen, masih bersahabat erat gitu hubungannya sama Gojo,
Terus mereka juga masih cukup idealis, masih cukup positif ya memandang dunia ini. Tapi tiba-tiba masuk ke setengah arc berikutnya, masuk Shibuya Incident, ternyata auranya langsung kayak dibikin sangat dark dan juga sangat penuh pertumpahan darah. Yang akhirnya membuat kayaknya cuman belai-belai dan juga diberikan kebahagiaan sesaat doang gitu ya di awal. Di awal-awal Hanya aja di ya. awal-awal aja untuk mendapatkan kesedihan yang lebih sedih gitu. Kayak dibawa naik, habis itu diturunin lagi gitu di akhir season 2 ini ya. Gitu. Betul banget. Kayak akan hidup-hidup aja gitu ya. Akan hidup-hidup Karakter aja. yang kita pikir akan bertahan sampai akhir, tiba-tiba dalam satu chapter jedar gitu, selesai. Jedar, 1 chapter doang lagi. Bahkan mungkin 2-3 halaman gitu ya. Doang gitu, panelnya sedikit terus tiba-tiba udah bye gitu kan, kayak belum mempersiapkan hati tiba-tiba udah kehilangan duluan gitu. Tiba-tiba ke flashback gitu ya. Tiba-tiba ke Kok flashback. sangat yellow flag banget nih ketika dia flashbacknya jauh gitu ya. Iya, itu biasanya kalau karakter udah mau flashback antara dia ada karakter penting atau dia karakter yang akan menyudahi perannya di situ sih. Aku tuh ngelihat sebenarnya Jujutsu Kaisen tuh cukup unik ya. Kalau dilihat dari season 1 itu fokusnya adalah ke Yuji-nya. Di season 2 awal-awal fokusnya adalah ke Gojo-nya. Terus kalau misalnya teman-teman ngikutin yang Zero, itu fokusnya adalah ke Yuta-nya. Jadi kita tuh diajak untuk mencintai seluruh karakternya gitu. Karena kita diajak untuk masuk ke dalam ceritanya. Dan itu yang tadi aku bilang, kita diajak untuk mencintai setiap karakternya, tiba-tiba ada beberapa kejadian yang di luar dugaan kita. Yang kita pikir sebenarnya, oh ini pasti sampai akhir nih. Kalau anime-anime lain sih, Iya. secara rule-nya kalau udah kayak gini sih pasti sampai akhir. Ternyata tidak. Ternyata Gitu. tidak. Dan itu yang mungkin bagi sebagian fans ngebuat masih ada fase-fase denial-nya nih. Kita masih fase, kayaknya nggak mati deh. Kayaknya masih hidup deh. Kira nanti bakal bangkit lagi deh. Iya. Gitu. Ya ini supernatural, dia bisa revive lagi lah ya habis ini gitu. Ya di chapter 236 juga jadinya banyak yang beredar di X juga ya. Mengenai berita berkabungnya. Sudah. Jadi tapi itu belum terverifikasi ya guys. Jadi Kayaknya belum sih. kayaknya belum Fase sih. denial. Fase denial. Audi masih denial Enggak soalnya. sih. Aku yakin enggak sih. Oke, ya semoga aja fase denialnya benar dan juga diterima oleh GG Sensei-nya supaya tidak benar-benar disudahi gitu. Karena masih banyak yang menunggu dia untuk pulang dan juga dipinang ya oleh karakter yang satu ini. Betul. Oke. Istri Gojo. Iya, para istri Gojo ini disebutkan. Oke, spoiler. Ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi sebenarnya fenomena yang kayak gini itu kan juga cukup sering terjadi di dunia fans ya. Dalam arti nggak cuman di Jujutsu aja, tadi udah disebut Attack on Titan, Kimetsu no Yaiba, dan banyak juga seri-seri lain yang memang dealing dengan banyak sekali karakter favorit para pembaca yang juga harus mati di dalam cerita tersebut. Nah, jadi kepikiran juga sebenarnya apakah kalau kita grieving nih ya, kalau kita merasa bersedih, merasa berduka karena kehilangan karakter-karakter favorit kita, itu sebenarnya adalah hal yang cukup umum atau wajar nggak sih dilakukan atau dialami nih gitu sebagai pembaca? Menurut aku sebenarnya wajar banget kalau misalnya kita merasa berduka, kita ngerasa sedih, kita ngerasa kehilangan ketika karakter yang kita suka, apalagi kita udah invested banget ya bacanya, itu misalnya terluka atau misalnya dia meninggal, bahkan udah tidak melanjutkan masa baktinya di dalam manga itu atau anime itu. Dan sebenarnya salah satu fun fact juga nih, aku, Sabrina Audinia, dan Fariza Nur Sabrina, meskipun kita sama-sama Sabrina, ada hal lain yang menyamakan kita, yaitu adalah kita sama-sama wibu dan psikolog gitu. Iya, betul. Dan kebetulan nanti kalau misalnya aku menjawab dari sisi psikologi yang aku tahu, nanti Kak Fariza bisa juga menambahkan nih gitu. Nah, yang aku pahami sebenarnya salah satu yang bisa menjelaskan adalah dari parasosial relationship nih. Jadi itu ada hubungan sosial satu arah dari pembaca atau mungkin kita penonton yang kita rasakan terhadap satu tokoh, satu karakter, atau mungkin kalau kita ikutan reality show gitu ya, nonton orang di reality show. Kenapa sih kita sedih ketika dia ke eliminasi gitu? Kenapa sih kita sedih ketika satu tokoh yang kita baca itu misalnya putus? Karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh tersebut gitu. Kaicha, kalau menurut Kaicha gimana? Oke. Jadi memang karena kita juga merasa punya hubungan sosial tertentu ya sama si karakter ini, sehingga jadinya apapun yang terjadi sama karakter ini juga kita akan merasa sangat relate atau itu terkena secara personal buat diri kita. Jadi ketika mereka terluka atau mereka meninggal pun juga kita jadinya ngerasa benar-benar seperti kehilangan salah satu orang yang kita kenal. Kayak aku juga mau sebenarnya cerita sedikit sih. Memang waktu itu aku pernah sangat invested dan juga sangat suka dengan salah satu karakter di game favoritku.
Dan jadi sampai ketika dia meninggal pun itu benar-benar yang bikin aku sedih banget juga, dan aku selalu ingat tanggal kematiannya sampai sekarang. Ketika momen itu pun memang aku benar-benar merasa seperti aku kehilangan seseorang yang benar-benar aku tahu dan benar-benar ada di dalam bagian kehidupanku. Memang sekarang sudah mulai berkurang ya, karena berkenalan dengan karakter-karakter yang lain, berkenalan dengan teman-teman yang lain juga gitu. Tapi memang pada saat itu perasaan bersedihnya itu memang sangat real dirasakan dan juga sangat kuat ya pada saat itu, sehingga meskipun mungkin nggak banyak orang yang relate ya, atau nggak banyak orang yang juga bisa memahami kenapa sih kita bisa segitu terimpactnya ketika ada karakter yang meninggal atau ketika ada karakter yang mungkin jadinya nggak kelihatan lagi gitu. Tapi ya Pak, sebagai seorang fans, sebagai seorang penikmat, memang pada fase tertentu itu bisa saja terjadi karena kita punya parasocial relationship tersebut. Mungkin menurutku juga ada peran empati di situ ya Kak. Oh ya, oke. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter tersebut. Apalagi ketika kita misalnya nonton, kita baca, kita beneran ngikutin perjalanannya dia dari awal sampai akhir, kita merasa bahwa kita berjuang bareng-bareng sama dia. Kita bisa merasakan ketika dia sedih, ketika dia dapat pencapaian, kita ikutan senang. Ada mungkin proses empati yang terjadi gitu. Dan itu mungkin sebenarnya gimana Kak menurut Kak Ica? Positif atau negatif nih Kak? Oke. Tadi kamu bilang empati, sebenarnya aku juga jadi kepikiran, bener juga sih ya, karena kan ketika kita mau masuk ke dalam sebuah cerita, kita harus punya kemampuan untuk melihat dari sudut pandang karakter-karakter di dalam cerita itu tersendiri, sampai kita bisa benar-benar sangat menghayati dan juga istilahnya terikat lah gitu, punya attachment sama si cerita-cerita ini. Jadi memang orang-orang yang cukup empatik itu bisa banget untuk masuk ke dalam cerita dan sangat menghayati cerita tersebut. Karena kalau misalnya memang kurang, bukannya jadi nggak punya empati ya, tapi kurang terbiasa untuk melihat dari sudut pandang berbagai macam karakter yang berbeda-beda nih di cerita ini, jadinya yang melihat sebuah cerita hanya sebagai sebuah cerita aja, sebuah film gitu, sebuah tontonan 2 jam yang habis itu selesai. Jadi memang salah satu karakteristik yang membuat seseorang lebih mudah untuk menghayati cerita dan juga berhubungan sama karakter-karakter dalam cerita tersebut itu adalah berapa kuat kita bisa berempati sama orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi aku setuju banget kalau empati itu berperan, bahkan bisa dibilang seperti dengan kita berlatih mempraktekkan empati ke karakter-karakter, berusaha untuk melihat kenapa sih ini karakter berbuat seperti ini, kenapa sih karakter ini berbicara seperti ini, itu juga sebenarnya kita lagi mengasah kemampuan kita berempati di kehidupan sehari-hari juga. Justru kita belajar empati dari kita nonton gitu ya. Yes, betul. Jadi memang kalau ada yang ngelihat bahwa orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunia-dunia fiksi atau karakter-karakter 2D aja, itu berarti mereka sebenarnya nggak bisa bersosialisasi, itu mungkin belum sepenuhnya tepat, karena ada berbagai macam hal yang bisa kita pelajari juga dengan kita belajar ya, atau melihat sudut pandang yang baru dari cerita-cerita fiksi tersebut. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan atau bagaimana cara kita untuk istilahnya menggunakan pemahaman kita dari karakter-karakter tersebut ke kehidupan sosial kita juga yang lainnya. Menurutku sih gitu ya. Tapi mungkin balik lagi ya, kalau kita ngerasa bahwa kemampuan empati kita itu justru membuat kita terganggu gitu ya. Kalau justru dengan adanya kematian dari tokoh fiksi yang kita baca atau kita tonton ini justru membuat kita beneran depresi gitu, mungkin itu yang sebenarnya butuh hati-hati gitu ya. Mungkin kita jangan terlalu dalam masuk ke dalam tokoh yang mungkin sebenarnya nggak ada gitu ya. Betul. Jangan sampai itu mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Gitu, kita juga yang perlu aware. Apakah sebenarnya ini tontonan yang membuat aku bisa belajar empati atau justru malah membuat aku kesehatan mentalnya terganggu gitu. Yes, betul banget. Karena aku suka sekali satu perkataan ini ya. Ketika kita menjadi seorang fans atau ketika kita menikmati sebuah karya, itu tuh batasan diri adalah satu hal yang selalu harus dijaga sama kita. Jadi menjadi fans pun juga harus punya batasan atau boundaries yang perlu kita terapkan. Kalau kita terlalu all in dalam kegiatan-kegiatan fans kita, dalam aktivitas kita ketika menikmati sebuah karya, itu jadinya bisa membuat kita mengesampingkan juga nih hal-hal yang mungkin sebenarnya cukup penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi di sisi lain, ketika kita benar-benar menolak, benar-benar istilahnya kayak antipati ya dengan kegiatan-kegiatan fans, orang lain yang mungkin juga menikmati karya-karya fiksi yang lainnya, itu juga membuat kita jadinya kehilangan salah satu perspektif atau salah satu poin untuk bisa belajar lebih jauh
mengenai orang lain, mengenai juga sumber informasi yang berbagai macam, ataupun juga mengaktifkan lagi kreativitas dalam diri kita. Jadi menurutku ya semuanya harus serba seimbang juga aja gitu. Menetapkan sendiri sampai sejauh mana batasan yang kita punya juga. Sewajarnya aja berarti. Sewajarnya, Jangan secukupnya. Tetap balance ya. Dan kalau menurutku Jujutsu Kaisen memang meskipun fase berkabungnya nggak selesai-selesai gitu ya, karena habis Shibuya Incident masih ada arc lain yang juga cukup menguras air mata kalau diikutin. Tapi ketika melihat Jujutsu Kaisen, satu hal yang selalu membuatku teringat dan insight yang paling kuat sebenarnya menurutku adalah bagaimana dia konsep curse atau kutukan dalam Jujutsu Kaisen itu sendiri sih. Untuk teman-teman yang sudah nonton Jujutsu Kaisen mungkin juga tahu kalau kutukan dalam cerita tersebut itu terbentuk dari banyaknya emosi negatif yang dimiliki oleh manusia. Marah, sedih, kesal, benci, semua emosi negatif tersebut bisa berkumpul dan akhirnya membuat kutukan yang bisa menyakiti orang-orang banyak. Tapi di sisi lain, para pembasmi kutukan atau sorcerer ini juga sebenarnya adalah menggunakan kemampuan emosi-emosi negatif tersebut, menggunakan kemampuan kutukan-kutukan tersebut untuk ya membasmi kutukan-kutukan itu sendiri. Jadi sumber kekuatannya si curses ini sama sorcerer sebenarnya sama-sama emosi negatif. Sama-sama emosi berarti ya, Kak? Sama-sama emosi. Tapi bagaimana emosi negatif ini mereka gunakan kekuatannya untuk menghancurkan dunia atau untuk menyelamatkan dunia, itu kembali lagi ke tangan si pengguna curse itu sendiri. Dan konsep ini sebenarnya sangat berlaku untuk kehidupan sehari-hari kita juga sih menurutku. Betul banget sih, dan aku seneng banget sebagai salah satu fans ya. Kita bisa dapat gak cuma tontonannya, gak cuma social skill aja, tapi banyak hal yang bisa kita pelajarin juga. Kayak tadi, oh ternyata emosi negatif itu gak selamanya negatif. Gitu. Meskipun namanya emosi negatif ya, kita nggak nyaman, tapi kalau misalnya kita bisa mengelola itu, mungkin bisa jadi kekuatan kita. Gitu. Ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika kita membenci sesuatu, bisa jadi itu jadi memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Dan itu yang kita secara tidak langsung pelajari melalui anime itu. Melalui hobi yang mungkin bagi sebagian orang, apaan sih nonton anime gitu ya, apaan sih 2 dimensi. Tapi kita bisa belajar banyak. Dari tadi, belajar empati, belajar mengelola emosi, belajar kenal sama diri sendiri, apa yang emosi kita rasakan. Gitu. Luar biasa banget sih untuk teman-teman yang mungkin mengikuti dari awal sampai akhir sekarang gitu ya. Persistensi ya. Bacain gitu ya. Bacain, ngikutin tiap minggu meskipun udah tahu akan ketemu sakit hati atau sedih-sedih, tetap aja akan ngikutin. Ya itu kan sebenarnya adalah sebuah bentuk konsistensi dan juga perjuangan ya untuk terus mengikuti sampai moga-moga ada happy ending. Meski ya nggak tahu sih Jujutsu ada happy endingnya atau enggak. Mungkin kita bisa mengelola ekspektasi kita supaya kita tidak menggantungkan emosi kita ke sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, itu satu pelajaran lagi ya. Jangan berekspektasi sama endingnya Jujutsu Kaisen akan kayak gimana. Yang berekspektasi sama hal yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Khususnya autornya gitu. Iya, khususnya si Gege Akutami ini yang kayaknya punya dendam pribadi gitu sama satu karakter, tapi ya udah. Fase anger. Masih fase anger. Oke. Ya, betul banget. Jadi sebenarnya kita ngerasakan emosi negatif misalnya tadi denial, anger gitu, marah ya sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Tapi balik lagi nih, apakah kita mau jadiin si emosi negatif ini curses, kutukan yang membuat kita jadinya melakukan hal-hal yang nggak baik, atau mau menggunakan si anger ini sebagai motivasi atau pendorong kita untuk melakukan hal-hal yang lebih adaptif atau lebih baik dalam keseharian kita juga. Nah, itu menurutku sebenarnya adalah takeaway paling penting dari series Jujutsu Kaisen ya, secara psikologis tentunya, yang aku harap juga jadi bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga yang nonton ini untuk jadi lebih kenal lagi nih sebenarnya seberapa jauh sih kita udah menggunakan emosi-emosi kita untuk membantu diri kita sendiri. Bukan jadinya untuk melakukan hal-hal yang kurang efektif atau kurang adaptif dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi mungkin balik lagi nih kalau teman teduh punya insight lain atau hal yang dipelajarin yang menarik juga, boleh banget nanti kita share bareng-bareng, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas lebih lanjut ya Kak Ica. Iya, betul. Gitu. Tenang, masih akan ada season 3, masih akan ada chapter-chapter berikutnya yang juga tentunya menarik untuk dibahas ya gitu. Tentunya sambil berduka bareng-bareng, mungkin lihat Audi hari ini udah pakai baju hitam-hitam karena lagi berkabung. Ya, jadi mungkin boleh banget kalau misalnya mau berbagi pengalaman yang lainnya atau juga komentar-komentar yang lainnya di kolom komentar YouTube Teduh ini. Nah,
Oke, untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi merasa sedih atau juga lagi merasakan emosi-emosi negatif terkait dengan menonton Jujutsu Kaisen, itu nggak apa-apa banget karena itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi kembali seperti kata Audi, kalau itu sudah mengganggu aktivitas harian teman-teman, mungkin itu adalah saatnya teman-teman untuk melakukan strategi-strategi yang lain nih untuk membantu mengelola atau juga mengendalikan perasaan-perasaan sedihnya tersebut. Teman-teman bisa membuka self-help, yaitu kumpulan-kumpulan strategi mandiri yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk mengelola permasalahan kesehatan mental. Bisa juga mengakses track meditasi yang ada di aplikasi Teduh untuk membantu teman-teman menenangkan diri, atau bisa juga langsung berkonsultasi ke profesional yang dimiliki oleh Teduh, yaitu konselor atau psikolog seperti Kak Audi ataupun juga aku. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada komentar atau ada hal lain yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, see you guys. Terima kasih.